kasus tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah kas desa Candi Binangun Kapanewon Pakem yang melibatkan lurah nonaktif Candi Binangun inisial S Kamis 27 Juni 2024 memasuki sidang perdana atau pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Lilik Andriyanto SHMH di Gedung Sidang Tipikor Yogyakarta. Dalam dakwaan disebutkan lurah nonaktif Candi Binangun S rugikan negara sekurang-kurangnya 9 miliar rupiah, terdiri dari atas kerugian dari kekurangan penerimaan kas desa atas pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Jogja Ekowisata atau JEW, dan kerugian dari harga sewa tanah kas desa oleh PT Jogja Ekowisata yang kerugiannya itu mencapai sudah disebutkan di atas, yaitu sekurang-kurangnya 9 miliar. Atas dakwaan itu penasihat hukum langsung mengajukan keberatan. Pembelaan akan disampaikan secara resmi saat nanti memasuki sidang pledoi. Itu kan perlu diuji, masih perlu diuji kebenarannya, karena kan berkaitan dengan masalah kerugian negara itu tentunya kan kita harus memperhitungkan siapa ini yang sebagai penilai dari kerugian ini kan, karena di dalam undang-undang kan sebenarnya kan pengawasan dalam inspektorat itu kan tidak masuk kategori sebagai penilai daripada kerugian negara. Yang ada di sini kan tentunya BPK, KPK sama BPK. Itu yang diberikan kewenangan oleh undang. Jadi nanti akan kita uji kaitan dengan masalah kerugian negara itu, apakah itu sudah sesuai atau memang ada selisih yang lain kan gitu. Nanti akan kita uji. Tadi saya melihat misleadingnya kan Pak Lurah sama penyewa itu kan melakukan penilaian, menaikkan sendiri, bukan memakai akuntan publik itu tadi mungkin. Sebenarnya ini yang tidak menjawab dari tim teori secara audit itu seperti apa kan itu. Makanya kan, tapi yang jelas kan di kami itu nanti akan kita lihat proses hukumnya nanti sampai nanti di pledoi. Jadi mohon maaf kita tidak akan bisa memberikan satu secara detailnya seperti apa, tapi yang jelas kami nanti akan kita sampaikan di dalam pledoi kami, di dalam pembelaan kami. Gitu. Tadi pastinya bahwa kaitan dengan masalah kerugian negara yang disampaikan oleh JPU itu masih perlu diuji. Gitu ya. Itu yang jelas itu. Diujinya karena apa? Diuji karena diuji yang jelas kan dari nilai yang sekian itu kan sangat fantastis kan gitu, tidak sesuai dengan, coba nanti rekan-rekan tadi kan mendengarkan secara langsung kaitan dengan masalah dakwaan dari yang primer sama subsidiar. Terus yang primernya ada dua kaitannya dengan masalah nilai kerugian yang ada perjanjian sewanya, ya ta? Yang kedua adalah kaitan dengan masalah adanya jasa penilai publik kan gitu ta? Nah, itu yang perlu rekan-rekan perhatikan, karena kan di dalam prosesnya itu kalau kaitan dengan masalah perjanjian sewa menyewa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa itu kan selisihnya sangat panjang gitu loh, sangat luas sekali, karena kan satu sisi perjanjian itu hanya sekitar 700 sekian penghitungannya, yang satunya lagi berkaitan dengan masalah penilai publik tadi ada sekitar 8 sekian kan gitu, miliar kan sampai 9 ya. Iya, itu yang perlu kita uji di situ gitu. Karena kan secara teori jasa penilai publik itu kan tidak boleh menilai pada saat kemarin, harusnya pada saat itu. Cuman di dalam prosesnya, problemnya ini proses daripada pembangunan itu kan belum menjadi hak miliknya daripada pemerintah desa.
Gitu. Ya, kan jadi apa sangat rancu ketika itu dinilai, sedangkan barang yang dinilai itu bukan miliknya pemerintah desa. Itu kan baru diserahkan setelah nanti lepas jangka waktu sewanya kan gitu. Baru diserahkan. Jangka waktunya sewanya berapa? 20 tahun. Nah, itu yang harus kita uji nanti. Itu nggih, Mas. Coba Pak.